Hai hai hai, perkenalkan aku Viola Rizka Effendi. Ini adalah podcast pertamanya Dokotel Teknologi, yaitu Dokotalk. Dan di sini kita akan ngebahas serba-serbi teknologi yang lagi viral dan banyak orang nggak tahu. Nah, topik kali ini yaitu tentang tanda tangan digital atau digital signature. Nah, aku langsung nih ngundang expertnya, yaitu Ibu Debbie. Halo Vio, saya bukan expert lah Vio. Terima kasih loh ya atas kesempatannya. Siap, Ibu. Saya Debbie Saputra, saya dari Tilaka Nusa Teknologi. Hari ini saya berkesempatan untuk sharing mengenai digital signature. Oke, Ibu, gimana? ngomong-ngomong tentang digital signature atau tanda tangan lah Ibu yang kita tahu. Nih, tanda tangan itu kan perlu waktu yang cukup lama Bu, kalau misalnya kita mau minta tanda tangan gitu ya Bu. Pernah nih ya, saya minta tanda tangan ke bos saya Bu. Nah, bos saya tuh ada di lantai 4, saya di lantai 1. Dan kantor saya tuh gak ada lift, jadi saya harus naik tangga dari lantai 1 ke lantai 4 untuk minta tanda tangan. Itu kan cukup repot ya Bu ya, kayak pegel banget gitu naik tangga dan lain-lain. Nah, tanda tangan ini juga cukup krusial kan Bu. Nah, kalau Ibu sendiri ini pernah gak Bu kira-kira minta tanda tangan gitu kayak saya, atau dimintain tanda tangan, ditungguin gitu? Pernah? Wah, ya, pernah banget. Apalagi kalau misalnya leadernya kita itu mobile ya, gitu ya, sering keluar kantor kayak gitu ya. Nah, kita sampai perlu kirim kurir ya untuk tanda tangan gitu ya. Itu terus apalagi misalnya meetingnya back to back, meetingnya seharian gitu ya. Kurirnya nungguin ya. Iya. Kita harus ketok-ketok gitu ya. minta tanda tangan ya. Bener. Susah banget gitu. Kalau Ibu sering kan berarti diminta? Oh, sering banget. Oh iya, ada. Kalau minta tapi pernah? Minta juga pernah. Harus dong. Pernah dong. Kan via leader. Dimintai. Iya. Tapi Kadang-kadang kalau Ibu dimintain tanda tangan tuh Ibu cepet nggak kira-kira? Nah, itu dia. Kadang-kadang kasian ya yang nungguin ya. Kadang-kadang kan lagi meeting ya. Tengah meeting gitu. Mereka kadang-kadang waduh lagi meeting, apalagi gak bisa diganggu biasanya ya gitu ya, mau ketok-ketok takut gitu ya. Ya kayak gitu. Kurang lebih ya sering lah. Nah, saya juga pernah nih Bu, waktu itu jadi bos saya tuh lagi di luar kota. Nah, bos saya lagi di luar kota, saya tuh butuh tanda tangannya kan, karena ada dokumen lah yang harus dikirim gitu. Nah, ketika itu akhirnya bos saya tanda tangan di kertas. Hasil tanda tangannya itu difotoin. Nah, setelah difotoin tuh diubah jadi PNG, dimasukkan kan lah ke dokumen gitu. Nah, kalau itu namanya apa Bu? Itu tanda tangan digital kah? Atau tanda tangan basah? Atau tanda tangan basah digital? Atau gimana tuh Bu? Tanda tangan basah digital kan ya? Enggak ya? Mungkin saya terangin dikit ya kayaknya ya. Boleh Bu. Sebenarnya ini pertanyaan yang mungkin nggak hanya Vio aja tanya ya, semua orang juga ini oke nggak sih? Pasti Dokofems bertanya-tanya nih di sini kan, itu apa? Tanda tangan digital kah? Tanda tangan basah atau tanda tangan basah digital? Tunggu jawabannya. Oke, mungkin saya terangkan dikit gitu ya mengenai mungkin pertanyaan lain aja seperti ini sih. Apa sih bedanya tanda tangan elektronik sama tanda tangan digital? Pertanyaannya seperti itu ya. Jadi saya mungkin cerita mengenai tanda tangan elektronik sendiri. Tanda tangan elektronik itu kita bisa bagi dua gitu ya. Satu adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, satu lagi yang tidak tersertifikasi gitu ya. Nah, jadi kalau yang tadi Vio nanya gitu ya, dari tanda tangan di foto, lalu dibikin yang background transparan, ditempel di dokumen gitu ya. Paling gampang. Itu ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Gitu, karena kita tidak bisa tahu kan itu sebenarnya benar nggak tanda tangannya ya gitu ya, atau saya yang tanda tangan sebenarnya. Nah gitu, atau misalnya tanda tangan tersebut ditaruh di dokumen-dokumen lain yang mungkin orangnya nggak tahu. Gitu ya. Nah, sedangkan jadi tadi itu tanda tangan tidak tersertifikasi. Ada lagi tanda tangan tersertifikasi. Tanda tangan tersertifikasi itu yang kita sebut dengan tanda tangan digital. Berarti tanda tangan digital itu adalah tanda tangan elektronik yang terverifikasi gitu. Tersertifikasi. Verifikasi doang nggak bisa, tetap harus sertifikasi. Tersertifikasi. Nanti saya jelaskan dikit lah mengenai perbedaannya verifikasi sama sertifikasi gitu ya. Nah, jadi tersertifikasi ini juga terbagi dua gitu ya, secara garis besarnya lah ya. Ada tersertifikasi di Indonesia atau di asing gitu ya. Nah, kalau tersertifikasi Indonesia itu adalah harus undernya Kominfo. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oh gitu Bu. Nah, untuk dapat
mendapatkan sertifikasi ini bagaimana misalnya. Nah itu seorang penandatangan itu harus melalui proses verifikasi untuk mendapatkan sertifikasi. Kurang lebih seperti itu. Nah Bu, kira-kira tadi setelah Ibu sebutin nih, dokumen-dokumen apa aja sih Bu yang boleh ditandatangan digital gitu? Kayak apakah semua dokumen boleh atau ada dokumen-dokumen tertentu? Iya, oke. Ini pertanyaan sering juga nih saya dapat ya, gitu ya. Jadi sebenarnya dokumen mengenai ini ya, mengenai hal ini sebenarnya itu ada undang-undangnya. Oh iya. Ya, termasuk juga sebenarnya kayak tanda tangan digitalnya juga ada undang-undangnya. Jadi kita nih mesti lihat nih ada 3 lah ya yang hukum yang kita harus lihat ya terkait yang ini. Ada Undang-Undang Nomor 11 gitu ya tahun 2018. Terus Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Terus ada Permenkominfo juga gitu ya. Nomor 11 tahun 2018. Dan satu lagi itu ada PP ya, ada PP 71 itu tahun 2019. Jadi ini sebenarnya dasar hukumnya untuk tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu sendiri ya. Sedangkan mengenai yang tadi pertanyaan dokumen tersebut itu kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 gitu ya. 2008 benar. Aduh kebalikan. Jadi 18 sampai 8 2008 ya. Nah, ini diatur. Jadi yang diatur itu adalah apa yang tidak bisa di tanda tangan digital. Nah, sebenarnya bahasanya bukan tidak bisa tanda tangan digital ya. Tapi sah atau tidak? Iya, dokumennya itu bisa digital atau enggak. Gitu ya, dokumen apa aja yang boleh digital dan yang tidak boleh. Jadi yang diatur itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu adalah misalnya surat berharga kayak cek. Yang kalau kita ke bank gitu ya Bu ya, itu nggak boleh. Gitu ya, cek giro. Terus misalnya kayak surat kepemilikan tanah atau rumah. Nah itu nggak boleh tuh digital. Jadi masih kayak kita hard copy masih ya. Masih manual lah ya, masih tanda tangan basah, tangan basah gitu. Betul. Nah, satunya lagi adalah mungkin yang ini surat-surat yang dikeluarkan atau dokumen yang dikeluarkan oleh notaris. Nah, itu juga nggak boleh Bu? Nggak boleh. Jadi itu juga harus digital ininya, hard copy. Ya, harus basah tanda tangannya. Betul. Nah, jadi ini menarik juga nih. Exactly-nya waktu itu saya pernah ada yang tanya gini. Jadi kalau misalnya saya punya cek gitu ya, saya tanda tangan digital, ini legal nggak sih gitu ya pertanyaannya ya? Iya, gitu maksudnya berlaku nggak nih ceknya gitu kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya cara kita melihat itu gini, cara melihatnya itu apakah bukan tanda tangannya sebenarnya kalau tanda tangan digital di cek gitu ya sah. Atau giro itu tanda tangannya sah gitu ya. Maksudnya tanda tangannya itu memang kita bisa buktikan gitu kan karena tanda tangannya tersertifikasi gitu. Tapi yang menjadi masalah itu adalah dokumennya, ceknya jadi itu tidak bisa berlaku. Betul karena ceknya kan diatur oleh undang-undang belum boleh digital gitu kan ya. Nah itu jadi the way kita lihatnya itu memang harus apakah dokumen tersebut boleh elektronik gitu ya, bukan digital lah, elektronik kali ya, elektronik. Terus tanda tangan digital yang tersertifikasi atau enggak atau tidak, tapi tetap gitu. Ya tanda tangannya itu sah, tapi ceknya yang jadi nggak berlaku gitu. Betul gitu ya. Mungkin ya nanti kedepannya akan ada inovasi-inovasi yang kita nggak tahu ya Bu ya. Betul ya, karena kan semuanya udah serba digital ya sekarang ya. Bu, kayak gitu. Kalau misalnya ini Bu kan tadi tanda tangan digital, terus penyedianya itu kira-kira siapa aja sih Bu? Dan gimana caranya penyedia ini tuh bisa diakuin sama pemerintah dan swasta gitu? Karena kan kita butuh nih tanda tangan digital gitu kan, sudah sangat mengikuti perkembangan teknologi banget gitu dan mempermudah kita dan mempersingkat waktu. Nah itu kira-kira gimana sih Bu? Dan siapa penyedia layanannya gitu kan? Bingung gitu. Harus kemana gitu ya? Kok mau tanda tangan digital, mau waktunya butuh waktu yang sedikit gitu kan, itu kita kemana gitu. Oke. Jadi kalau tadi saya sempat mention ya, kalau tanda tangan digital itu ada kan tersertifikasi. Sertifikasinya ada yang oleh pelayanan di Indonesia dan satu lagi asing gitu. Nah, kalau yang untuk Indonesia artinya itu kita sebutnya dengan PSRE ya, PSRE Indonesia gitu ya.
Nah, PSR Indonesia ini adalah company-company yang menyediakan layanan tanda tangan digital dan berinduk ke Kominfo. Oh, semuanya di bawah Kominfo. Betul. Jadi disertifikasi oleh Kominfo gitu, Bu? Betul. Jadi Kominfo itu adalah PSR induk. Jadi itu induknya kita semua ya, gitu ya. Nah, jadi ada PSR lain yang di bawahnya Kominfo. Jadi kalau kita mau lihat, yang mana sih tanda tangan digital dikeluarkan oleh siapa nih yang di mata hukum tuh pasti sah gitu ya, atau legal gitu ya, ada kekuatan hukumnya. Benar. Nah, itu harus dicarilah dari PSR Indonesia gitu. Dicek dulu ya apakah dia terdaftar gitu ya di Kominfo. Iya, betul. Berada di PSR Indonesia itu gitu ya. Benar. Apakah dia adalah PSR Indonesia atau bukan gitu. Nah, bagaimana sih PSR kita bisa dianggap sebagai PSR Indonesia ya gitu pertanyaannya ya. Nah, itu memang kita harus daftarkan ke Kominfo dan pastinya kita harus melalui proses audit dari Kominfo. Repot ya, Bu. Iya, tapi ya itu harus karena kan ini kita harus secure ya. Iya, benar. Cukup kompleks ya, Bu ya, dalam ini karena kayak harus daftar lagi terus diaudit apa segala macam kayak gitu. Iya, tapi memang kita harus selalu itulah ya gitu ya. Tetap ya, Bu. Prosesnya panjang demi mendapatkan kenyamanan gitu. Betul. Supaya tanda tangannya lebih gampang. Betul, karena yang repotnya biarlah kami PSR yang repot gitu ya, tapi user mudah ya kalau pengguna ya. Kalau gitu saya menggunakan aja, Bu. Kalau harus dong, iya. Kalau misalnya prosesnya panjang lebih baik menggunakan gitu. Iya. Kadang kan nanti nggak usah ke lantai 4 ya, capek kan? Bener. Pegel, apalagi saya pakai heels kan. Nah itu. Terus udah gitu bos saya masih lama gitu di dalam saya nungguin. Pegel. Betul, turun bolak-balik naik ya gitu. Pegel banget. Nah, kalau dari tanda tangan digital ini sendiri, Bu, dokumen-dokumennya itu kan banyak. Terus kira-kira secure nggak sih, Bu? Itu keamanannya gimana sih, Bu? Karena kan takut tuh, Bu, sekarang zaman makin canggih, tapi orang-orang juga makin pinter, banyak hacker kayak gitu-gitu. Takut banget. Betul, dengan hacker yang terakhir ini ya. Siapa? Bjorka. Iya, betul. Ya bisa dikatakan sebenarnya dipastikan ya bahwa tanda tangan digital ini kan secure gitu ya. Kenapa kok kita bisa bilang tanda tangan digital ini secure gitu? Tadi kan dikatakan tersertifikasi gitu ya. Jadi ketika tanda tangan secara teknologinya apa sih yang dipakai dari tanda tangan digital ini? Kita pakai yang namanya kriptografi gitu ya. Jadi tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi itu adalah tanda tangan digital gitu ya. Berarti ditambah ada tambah definisi ya. Tanda tangan digital adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi. Lulus ya. A ya, Bu. Iya, A ya. Nah, jadi apa sih gitu dengan ada apa sih teknologi kriptografi ini gitu ya? Dulu waktu sekolah mungkin suka nggak main rahasia-rahasiaan? Iya kan, kalau bikin surat gitu suka rahasia ya, misalnya nggak boleh ada yang lihat. Iya betul, pakai sandi-sandi gitu ya. Misalnya saya mau nulis aku, A-nya jadi B, terus K-nya jadi X kayak gitu ya. Nah itu persandian. Nah jadi sebenarnya kriptografi ini adalah persandian, bisa dikatakan gitu ya. Bahasa Indonesianya dia ilmu persandian. Nah, kenapa kita bisa secure gitu ya dengan ini saya agak sedikit teknikal dikit nggak apa-apa ya gitu ya. Biar di sini DokoFams belajar, teman-teman juga belajar nonton podcastnya. Jadi mungkin nanti sesi lain kita bahas lebih detail banget ya. Sekarang lebih dengan expertnya lagi ya. Jadi saya sekarang mungkin secara garis besarnya aja. Jadi tadi kan suka berahasia-rahasiaan ya. Jadi basically misalnya kita punya dokumen, dokumen ini itu masuk ke yang kita masukkan ke namanya hash function, gitu ya, dimasukkan ke hash function, nanti keluarlah yang namanya message digest, gitu. Mulai bingung ya? Saya bingung, berusaha mencerna. Iya, nah. Bayanginnya gini deh, message digest ini adalah misalnya tadi kan mau nulis aku gitu ya, terus A-nya jadi B, K-nya jadi X gitu ya. Nah, terus U-nya jadi I misalnya. Nah, jadi message digest itu ya itu dia BXI. Jadi bayangkan kurang lebih kayak begitulah ya gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan message digest. Jadi itu sudah kelihatan ya, udah nggak berbentuk lagi tuh isi dokumennya gitu ya. Nah, dari message digest ini akan di encrypt menggunakan
private key. Oke. Ya, nah jadi kelihatan ya ada wah nggak gampang untuk baca ini gitu ya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi dipastikan memang dokumen ini safe lah ya. Ya, dan terus kan kita udah ada ininya, sudah ada apa sandinya. Nah, jadi tadi dari hasil messages yang di encrypt tersebut itu di-attach lah di dokumen. Itu yang kita sebut digital signature. Oke. Jadi sebenarnya digital signature itu kan orang-orang bayangannya adalah tanda tangan gitu ya, ditaruh gitu ya. Nah, nggak gitu sebenarnya behindnya ya. Ada back endnya gitu ya, sistemnya di belakang yang mengatur untuk tanda tangan tersebut jadi gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya mungkin nanti kalau Vio sudah menggunakan layanan digital signature, bisa tahu tanda tangan itu nggak harus bentuknya goresan. Tanda tangan digital signature tuh tulisannya hanya gambar apapun gitu ya, itu bisa dikatakan digital signature karena di belakangnya sudah ada seperti yang tadi yang di-attach itu. Sebelumnya juga kan sistem itu udah ngebaca tanda tangan orang ini gitu ya Bu, berarti. Betul, karena orang tersebut kan yang punya private key tersebut. Benar. Jadi nggak harus yang dia tanda tangan lagi kan. Benar. Misalnya pakai sistem saya tuh pernah lihat kalau nggak salah yang harus pakai wajah gitu Bu untuk iya betul. Nah, mungkin saya mundur lagi dikit ya, ceritain dikit lagi ya. Jadi sebenarnya misalnya nih Vio mau pakai tanda tangan digital. Nah, jadi yang Vio akan lakukan, yang harus lakukan adalah register dulu tuh di salah satu PSRE Indonesia gitu kan, register. Nah, ketika register nanti harus masukin tuh KTP atau KTP informationnya gitu ya. Nanti harus, nah jadi oleh PSR tersebut KTP ini nanti akan dicek ke Dukcapil, bener nggak nih Vio? Connect ya Bu ya? Iya betul nanti dilihat ini bener nggak Vio atau orang lain gitu kan. Nah selain itu nanti Vio juga harus melakukan yang disebut namanya liveness. Itu pernah nggak coba tuh, mungkin kalau di handphone tuh yang kita harus lihat kiri lihat kanan atau kedip seperti itu, ke kanan 2 kali yang iya seperti itu ya. Jadi itu memastikan bahwa yang melakukan registration ini benar-benar orang. Iya, bukannya foto gitu kan. Nah, itu. Kan bisa aja orangnya hanya pas kalau selfie hanya foto gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, ini enggak. Jadi pastikan itu adalah human gitu ya, orang, dan itu benar Vio ya. Jadi ketika registration seperti itu, nah nanti PSRE itu akan melakukan validasi. Gitu ya. Jadi kalau tadi tuh bisa dikatakan EKYC lah, orang-orang seringnya EKYC ya. Udah pada tahu kalau EKYC. Nah betul, itulah verifikasinya. Itu verifikasi. Lalu nanti ada satu step lagi di mana kita akan melakukan validasi. PSR Indonesia itu harus melakukan validasi. Ini benar nggak nih? Orang gitu ini ya. Tetap ya ada second layer. Oke. Gitu. Nah dari second layer itu nanti kalau sudah oke, orang yang validasi terbitlah sertifikatnya. Gitu. Jadi Vio itu punya sertifikat elektronik kita sebutnya. Saya yang daftar ini akan dapat sertifikat juga ya? Elektronik ya, kita sebutnya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik. Iya, gitu ya. Nah, jadi udah semenjak saat itu sudah terregister punya sertifikat elektronik, setiap kali Vio tanda tangan ya sudah tanda tangannya sudah sah, sudah gitu. Resmi ya. Benar dan legal. Betul, melalui step-step yang tadi saya cerita itu tuh, yang sandi-sandian itu ya. Nah, tapi di back end-nya betul, ya back end-nya gitu kan. Benar. Nah, terus kan tadi pertanyaan awalnya kan sebenarnya secure atau enggak sih gitu ya? Secure atau enggak? Jadi kan tadi kan saya baru ceritain pada saat sampai tanda tangan itu dibubuhkan ya. Nah, kita pastikan dengan kriptografi ini kita bisa pastikan bahwa dokumen tersebut itu misalnya tidak diselipin kalimat-kalimat apa atau diedit gitu, atau ada bagian yang dihapus gitu. Benar. Dipastikan gitu. Dokumen yang sama yang akan ditandatangan. Betul, bayangin deh kalau tadi pakai tanda tangan elektronik yang tadi sebenarnya bisa loh ya. Saya yang tanda tangan ya. Nah, benar kan? Saya tanda tangan. Dokumen mentahnya gitu ya dari Vio gitu kan, ditambahin kalimat-kalimat terus di-attachin tanda tangan itu kan. Nah, ini nggak akan terjadi kalau digital signature. Karena benar-benar dokumennya pun dipastikan lagi gitu ya. Betul. Nah, gimana sih mastiinnya gitu? Gimana saya tahu kalau dokumen ini nggak diedit gitu ya? Itu gimana tuh? Nah, jadi di PSR Indonesia ini atau malah di PSR induk gitu ya, di Kominfo itu
itu ada ininya, ada toolsnya. Jadi kita bisa upload dokumen tersebut, nanti sistem itu akan verify itu. Atau kita sebutnya verifikasi dokumen verifikasi gitu. Dokumen. Nanti kelihatan di situ apakah dokumen itu valid, ditandatangannya kapan, lalu siapa saja yang menandatangani gitu. Kelihatan tuh sertifikatnya gitu. Sertifikatnya tuh ada nomornya juga. Ada. Jadi setiap orang itu akan mendapat sertifikat numbernya gitu. Iya. Jadi nanti kelihatan tuh, misalnya sertifikat induk, lalu sertifikatnya salah satu PSR kita gitu ya, misalnya siapa gitu. Lalu ada lagi di bawah sertifikatnya milik personal, itu miliknya Vio misalnya gitu, atau pengguna-pengguna lain lah ya. Gitu. Jadi kelihatan di sana semuanya. Jadi kalau misalnya ternyata itu ada diedit gitu ya, nanti kelihatan. Oh, ini dokumennya sudah pernah diedit gitu. Atau tanda tangannya nggak valid karena tidak terdaftar di PSRE gitu ya, kurang lebih. Atau PSRE-nya ini company-nya ini bukan berinduk ke Kominfo misalnya. Nah, itu bisa informasi. Bisa kelihatan gitu. Langsung ya di di perusahaan tersebut gitu. Company-company-nya gitu. Nah, kalau misalnya company baru, Bu, company baru dia pengen pakai tanda tangan digital gitu kan. Pengen daftar. Itu gimana sih, Bu, caranya? Dan ada nggak sih, Bu, hal-hal yang atau perangkat khusus lah yang dibutuhin gitu untuk misalnya Docotel lah ya. Docotel nih, Docotel perlu ini ya, tanda tangan digital. Iya, nah Docotel perlu tanda tangan digital. Nah jadi sebenarnya ada dua, ada mungkin tergantung dengan PSRE penyedia layanan tersebut gimana gitu ya, menyediakan produknya. Nah, tapi yang saya tahu hampir semua PSRE itu approach-nya untuk produknya begini. Misalnya kan kalau company itu mau cepet aja ya, saya nggak punya IT, iya benar, saya nggak punya orang IT nih untuk develop aplikasi segala macam gitu ya. Nah, jadi biasanya PSRE ini menyiapkan layanannya di portal. Jadi nggak usah ada orang IT-nya, nggak repot gitu ya. Pokoknya tinggal register aja, gitu. Tinggal register. Usernya, penggunanya udah langsung bisa pakai tanda tangan, gampang banget kok itu. Nah, itu untuk yang mungkin perusahaan yang mungkin nggak punya IT gitu ya, kayak gitu ya. Pokoknya nggak mau repot lah ini. Betul. Perusahaan baru gitu. Iya, benar. Jadi perangkat khususnya sih nggak ada ya, Bu ya? Nggak ada. Nah, kecuali kalau mungkin ada perusahaan yang udah established gitu ya, mereka kan punya sistem sendiri tuh. Kalau misalnya harus tanda tangan harus keluar dari sistem masuk ke portal, biasanya mereka keberatan gitu kan ya. Ya biasanya keberatan karena ribet ya gitu, mesti keluar dari aplikasi gitu. Maunya jadi digabungin ke aplikasi yang sebenarnya dia udah punya. Betul. Itu bisa ya, Bu ya? Betul, bisa. Nah, biasanya PSRE itu menyiapkan layanan-layanan yang kita sebut API. Open API. Ya, jadi si PSRE-nya menyiapkan API. Nah, API itu dipanggil lah oleh aplikasi yang punya perusahaan tersebut gitu. Udah enak kok sekarang. Jadi tergantung ya pilihannya mau yang mana gitu yang kan. Yang penting udah simple kayak gitu dan kita juga ngerasa aman gitu kan, Bu. Jadi betul. Tanda tangan dimanapun bisa kan. Betul. Pakai tanda tangan digital. Nah, kalau misalnya kan tadi Ibu sebut juga tuh company-company di bawah PSRE apa segala macam. Kan banyak banget ya, Bu ya sebenarnya company-company-nya. Kalau misalnya kita cari di Google pun pasti banyak tuh, Bu, misalnya tanda tangan digital ini, company ini. Itu tuh kira-kira ada apa aja sih, Bu, dan layanan penyedianya yang Ibu tahu atau ini kan Tilaka udah jelas kan ya, Bu ya? Iya. Ada beberapa sih. Memang belum banyak lah di Indonesia gitu ya. Ada berapa? Ada Privy, lalu ada Peruri itu. Kalau Tilaka itu berarti langsungnya ke Kominfo ya, bukan yang ke Peruri? Enggak, langsung ke Kominfo. Jadi semua PSRE itu berinduknya ke Kominfo. Ya, jadi Peruri ke Kominfo, Privy ke Kominfo, ya atau ada Jelas gitu ya, Jelas juga ke Kominfo kayak gitu. Berarti cukup banyak penyedia layanannya gitu ya, Bu ya, di Indonesia untuk tanda tangan digital ini. Nah, betul. Kalau dari Tilaka sendiri, Ibu berarti kliennya tuh udah cukup banyak juga ya, Bu ya? Ya, kita juga lumayan udah cukup banyak lah ya. Nah, Bu, kan tadi kita udah bahas tentang tanda tangan digital, terus legalitasnya seperti apa dan lain-lain gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu, ada nggak sih, Bu, tips untuk memilih penyedia layanan digital ini gitu? Penyedia layanan tanda tangan digital.
Oke. Tipsnya apa sih Bu kalau dari Ibu gitu, saya pengen tahu. Kan lagi cari-cari ya. Dokter lagi cari-cari gitu. Dokter sih sebenarnya udah pakai Bu. Iya, oke. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya untuk cari ya penyedia layanan digital signature ini, harus dipastikan bahwa penyedia layanan ini sudah berinduk ke Kominfo ya, gitu. Nah, kita kan tadi saya sempat mention juga tuh PSRE gitu ya. PSRE. Jadi pastikan PSRE ini memang berinduk ke Kominfo. Ya, gimana caranya? Nanti cari aja. Biasanya bisa cari sih gitu ya. PSRE berinduk di Kominfo atau di websitenya Kominfo juga ada sih. Ada siapa-siapa aja. Salah satunya Tilaka ya. Tilaka sih Bu, yang udah paling kita tahu kan di sini. Iya. Oke. Untuk yang lain jangan lupa Tilaka. Oke. Nah Bu, selain itu juga Bu, kan tadi untuk legalitas ya Bu ya. Kan sering juga nih misal kita kerjasama sama perusahaan luar gitu atau sama asing gitu ya Bu ya. Nah, kan mereka juga punya PSRE sendiri pasti kan ya Bu di luar itu. Terus kita kerjasama untuk dokumennya biasanya itu apakah bisa Bu pakai PSRE luar atau dia harus daftar ke PSRE Indonesia dulu, itu bisa atau enggak? Oke. Sebenarnya bisa ya, tapi saya ceritain lebih lebih detail dikit. Boleh. Ya. Tapi sebelum boleh minum dulu ya. Saya udah habis haus. Jadi pertanyaan pertama mungkin lebih ke bisa nggak sih WNA itu daftar gitu ya, dapat sertifikat PSRE di Indonesia gitu kan? Bisa itu. Jadi misalnya WNA tersebut harus melalui step-step yang sama dengan WNI. Iya, KYC-nya. Cuma mungkin kan KYC-nya caranya beda ya. Kalau kita KTP, mungkin paspor ya. Betul. Jadi nanti dia akan dapat sertifikat elektroniknya yang Indonesia punya gitu. Jadi itu bisa. Jadi syaratnya tuh bukan harus WNI gitu ya, siapapun bisa. Asal ada identitas gitu. Betul, dan melalui KYC gitu ya, verifikasi tersebut. Nah, lalu mengenai apakah misalnya ada dokumen gitu ya, misalnya kita kan PKS ya biasanya ya, PKS agreement ya gitu sama luar, sama vendor luar gitu. Bisa nggak sih tanda tangan di satu dokumen tersebut? Yang satu itu misalnya sertifikat elektroniknya dari yang Indonesia, satu lagi dari luar asing gitu ya. Bisa aja sebenarnya. Itu sebenarnya bisa aja. Dan kalau ada dispute gitu Bu, terus kita bawa ke pengadilan gitu ya, itu sah nggak ya? Ini sebenarnya sama juga nih seperti yang tanda tangan basah tadi gitu ya. Jadi sebenarnya bisa nggak? Iya, sebenarnya bisa nggak? Bisa aja gitu ya, bisa aja dibawa ke ranah hukum, gitu ya. Tapi kan memang kalau yang tanda tangannya kan misalnya ambillah PKS ini memang secara ininya adalah di Indonesia itu ya, Indonesia ya berlaku dispute-nya di Indonesia gitu kan. Nah, bisa aja misalnya kalau yang tanda tangan yang dari PSRE Indonesia itu kan lebih mudah untuk dibuktinya karena kan itu ada ini kan di Kominfo dan lain-lain ya. Berinduknya di mana. Betul. Tapi kalau yang dari asing itu kan artinya mesti ada pengakuan selama misalnya si penanda tangan tersebut bilang ya ini tanda tangan saya gitu kan, itu bisa ya? Bisa aja selama hakimnya bilang gitu bisa ya. Tapi mungkin nanti mesti tanya orang legal gitu ya, ini sepengetahuan saya ya gitu ya. Itu lebih ke ranah hukum. Rada pusing juga Iya betul. Penting kita tahu maksudnya bisa atau enggak. Sebenarnya sih bisa, tapi ya selama tidak ada yang menyangkal ya gitu ya. Tetap ya. Tetap harus ada pengakuan bahwa itu tanda tangan yang bersangkutan. Iya, mungkin nanti pasti di luar yang di asing itu juga kan ada untuk cara untuk memverifikasinya. Ini benar nggak sih tanda tangan di sini orangnya seperti apa? Mungkin kalau nanti proses hukum tuh akan lebih panjang sih Bu pasti. Benar. Kayaknya ribet gitu. Benar. Jadi lebih baik WNA-nya bersertifikasi Indonesia aja ya, Indonesia. Secara Indonesia terutama Tilaka gitu. Iya, betul. Iya Bu, siap. Nah ini Bu, saya terima kasih banget nih Ibu udah mau hadir gitu di Dokotalk yang pertama, karena ini topik kita juga gitu yang pertama, jadi nggak enak kan bener-bener langsung datengin expertnya nih Dokofans kita ke Dokotalk yang pertama ini gitu. Terima kasih banget Ibu udah mau datang, dan saya harap jangan capek-capek Bu kalau saya tanya-tanya gitu. Enggak kok, dengan senang hati. Iya, kalau saya hubung-hubungin gitu jangan capek-capek ya Ibu ya. Pasti boleh kapan saja ya. 24 jam enggak ya? Kan enggak tidur dong. Iya, betul. Siap.
Yaudah teman-teman, kalau gitu saya Villa Rizka Effendi pamit undur diri, Ibu Debbie juga pamit undur diri. Sampai ketemu di Dokotalk selanjutnya.